kita mesti banyak menebarkan kebaikan, karena kita tidak tahu ibadah yang mana masukkan kita dalam surga Allah yang selalu kita minta itu. Bertahun-tahun kita beribadah kepada Allah, ternyata mungkin suatu saat ketika kita lewat di sebuah jalan, di satu jalan, kita tengoklah seekor semut terapung-apung di atas air itu, dalam parit. Semut terapung-apung di atas parit itu. Udah mau mati semut tadi, dia tidak bisa berenang. Maka kita ambillah dengan ujung jari kita ini semut tadi, kita letakkan dia di pinggir parit itu. Boleh jadi hadirin sekalian, perbuatan itulah yang masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini kita akhiri surah Baqarah ini. Sudah 10 bulan namanya. Dijangkakan 1 tahun, tapi ada beberapa ayat yang kita tinggalkan. Tapi ayat yang kita tinggalkan itu berbicara mengenai riba, kepemimpinan dan lain-lainnya. Mungkin di lain waktu kita akan bahas secara khusus tentang atau perkara tersebut. Jadi surah Baqarah ini cukuplah 10 bulan. Malam ini kita akhir dari surah Baqarah ini, ayat 280. Ada nama khawatim Baqarah. Ada istilah khawatim Baqarah itu adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Khawatim Baqarah yang selalu dibaca pada majlis-majlis takhtim itu. Takhtim tahlil ini termasuk ayat yang selalu dibaca.
Maka pada malam hari ini, mengakhiri dari surah Baqarah ini, kita baca, saya akan tafsirkan ayat 286. Berfirman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah akhir surah Baqarah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa atau seseorang itu melainkan apa yang diusahakannya. Itulah agama kita ini. Agama kita ini adalah agama yang mudah. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Jadi agama kita ini agama yang paling mudah. Dan janganlah kita susah-susahkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan membebani seorang hamba itu melainkan apa yang diusahakannya. Diperintahkan hambanya untuk salat berdiri, maka berdirilah kita. Diperintahkannya hambanya untuk ruku, dan ruku itu ada darajatnya, maka rukuklah hamba-hamba itu. Dan begitulah seterusnya. Diwajibkan Allah hamba-hambanya untuk berpuasa. Diwajibkan Allah hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji, zakat dan lain-lainnya. Tapi kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba itu melainkan apa yang mampunya, yang diusahakannya. Tak sanggup toga, duduk. Duduk pun ada caranya. Jadi selagi sehat badan nih, karena ibadah berdiri dan duduk itu berbeda dia. Karena kita sholat dalam keadaan sempurna. Sholat duduk itu memanglah sah dia. Tak sanggup seorang hamba itu berdiri, boleh duduk. Tak sanggup duduk, dia boleh berbaring. Tak sanggup berbaring, dia boleh dengan kedipan matanya. Sehingga pada akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama kita. Allah wajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu boleh tidak berpuasa. Ini ada orang tak puasa, kenapa? Sakit. Alasan sakit, tiap tahun sakit. Itu Allah Maha tahu. Bahkan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Dan orang yang tidak mampu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani. Ada sahabat itu, dia tidak ingin dia ingin beribadah saja. Islam tidak begitu. Kita masuk Islam ini, memahami Islam udkhulu fis silmi kafah, secara menyeluruh. Islam itu bukan dilihat dari aspek ekonomi saja, bukan dari aspek politik, bukan. Islam itu kafah, kebersihan ditinjau juga, kan begitu dia. Begitulah Islam. Jadi ada sahabat itu dia ingin puasa sepanjang hayatnya. Ada dia tidak mau nikah sepanjang hayatnya. Kenapa? Saya ingin beribadah pada Allah. Rasulullah, jangan begitu.
engkau puasa, engkau salat, engkau kahwin. Begitulah Islam. Dan jangan kita bebami. Itu macam wirid. Itu ada definisi wirid itu. Wirid itu wirid itu adalah apabila kita kerjakan pada waktu yang tepat, jumlah yang sesuai. Itu wirid namanya. Contohnya 40 hari dikerjakan jam 8 pagi, itu wirid. Tapi hari ini jam 8 pagi, besok jam 10, itu bukan wirid lagi namanya. Bernazar dia. Dan pada sebelumnya, kalau kita bernazar, tengok-tengok dulu kemampuan kita. Terkadang ketika kita sakit, bersemangat untuk bernazar, karena tak tahannya rasa sakitnya, sehingga dia bernazar, ya Allah, bila aku sakit nanti aku akan puasa 3 bulan berturut-turut. Padahal selama hidup tak pernah puasa. Setelah disehatkan Allah, poning bolanya. Macam mana cara ini? Tapi sudah dinazarkannya. Jadi kalau mau masang niat tuh, tengok-tengoklah kemampuan gitu. Mampu atau tidak. Semangatnya kuat, udah botah, bawa poning bola. Jadi hadirin sekalian, jelaslah kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat atau maktasabat. Jadi kasabat ini perkara-perkara baik, iktasabat ini perkara-perkara buruk. Jadi Allah akan berikan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan Allah akan berikan siksa dari dosa yang dikerjakannya. Itulah antara perbedaan antara kasabat dan iktasabat. Orang-orang yang berbuat kebaikan, kita mesti banyak menebarkan kebaikan, karena kita tidak tahu ibadah yang mana masukkan kita dalam surga Allah yang selalu kita minta itu. Bertahun-tahun kita beribadah kepada Allah, ternyata mungkin suatu saat ketika kita lewat di sebuah jalan, di satu jalan, kita tengoklah seekor semut terapung-apung di atas air itu, dalam parit. Semut terapung-apung di atas parit itu. Udah mau mati semut tadi, dia tidak bisa berenang. Maka kita ambillah dengan ujung jari kita ini, semut tadi, kita letakkan dia di pinggir parit itu. Boleh jadi hadirin sekalian, perbuatan itulah yang masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita terus diperintahkan untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu kepada Allah akan Allah balas, dan sebaliknya orang yang berbuat kejahatan akan mendapat dosanya. Walaupun dia tak merasa dia sudah berbuat dosa, tapi dipandangnya dirinya sehat saja, jabatannya tidak turun, urusannya mudah saja, padahal dia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama istidraj namanya. Ada orang dimudahkan urusannya, Allah tidak pernah sakitkan dia, Allah tidak pernah uji dia dengan perkara-perkara yang tidak disukainya, sehingga dia menyangka Allah itu suka pada dia. Sebenarnya dia sudah diazab oleh Allah. Di mana? Karena dia tidak pernah tenang dalam ibadah-ibadah dia. Tak pernah tenang. Mulai dari usalli sampai menutup salam dalam salat itu, bukan Allah yang diingatnya. Itu azab juga sebetulnya. Tertekan batinnya, tidak ada kepuasan, ketenangan dalam jiwanya. Yang kita cari di bumi Allah ini, tuan-tuan sekalian, adalah ketenangan jiwa kita. Berulang kali kita sebutkan, hebat pun pangkat kita, kaya pun kita, jauh kita dari Allah, tidaklah ada artinya. Biarlah kita ini miskin, dibenci orang, dekat hubungan kita dengan Allah, itulah hidup yang berarti. Begitulah dia. Dipandangnya istidraj itu.
Dipandangnya aku sehat aja. Ditengok sekolahnya sudah miskin, sakit lagi. Salah. Jangan kita salah memandang. Jangan salah kita menilai. Ketika Allah uji itu ujian juga. Kesehatan itu ujian, harta itu ujian, pangkat itu ujian. Tapi ramai dari hamba-hamba Allah menilai yang dikatakan ujian itu adalah perkara yang tidak disukai. Salah. Ujian itu adalah perkara yang disukai dan yang tidak disukai. Apa yang disukai? Sehat, itu ujian. Jadi kalau Allah sehatkan kita dan kita tidak pergunakan kesehatan itu untuk ibadah pada Allah, itu ghibosah itu. Karena apabila Allah sakitkan kita, tak mampu lagi kita berdiri dengan hebatnya, berdiri dengan sempurnanya. Tapi ketika kita ingin, ketika Allah uji kita dengan kesehatan tadi, tak mampu toga. Maka kata Allah, farka'u ma'arrakin. Farka'u ma'arrakin. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Di mana? Di masjid, di Nosah. Tuhan, kalau seandainya ada lelaki salat di rumah, boleh? Boleh. Itu namanya lelaki solihah. Bukan soleh, lelaki solihah namanya. Betina kan mungkin lah. Farka'u marrakain Nosah. Aqimus shalah itu umum. Itu farka'u marrakin kata Allah. Dia tidak sama. Aqimus shalah farka'u marrakin. Rukuklah bersama orang-orang rukuk di Nosah. Itu dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan ya Allah Engkau hukum kami, katanya. Hebatnya ayat ini. Bila kami ini lupa dan bersalah. Dan manusia sebenarnya, manusia itu adalah al-insan itu mahal khata' wa nisyan. Kita ni manusia ni banyak lupanya. Banyak lupanya, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi janganlah hukum kami ya Allah di atas kealpaan kami, di atas kelupaan kami. Karena kita ini pelupa. Dan Allah ini maha penerima taubat. Kalau kita hadir sekalian punya dosa, dan dosa itu setinggi langit, penuh dosa kita menutupi bumi ini, sampai ke langit, dan kita bertobat, Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan. Berdoalah, insya Allah Allah akan ampunkan. Apalagi kita yang beribadah kepada Allah ini. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, jangankan kita nih, iblis saja berdoa dikabulkan Tuhan. Apalagi kita. Iblis saja berdoa dikabulkan Tuhan. Ya Allah, panjangkan umurku. Iya, ku kabulkan langsung. Iblis, makhluk yang paling durjana, meminta dikabulkan. Apatah lagi kita hamba Allah ini meminta, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Jangan ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani atas kami alaina isra, beban yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami. Dan Allah tidak bebani. Itu Bani Israel. Kalau Allah bebani kita sebagaimana Allah bebani kepada Bani Israel itu, seperti Allah bebankan kepada Bani Israel, tak mampu kita. Bani Israel itu dilarang berusaha hari Sabtu. Tak boleh berniaga, tidak boleh mencari ikan hari Sabtu. Hari Sabtu itu untuk ibadah, tapi dilanggar oleh mereka. Kita pun terkadang kita suruh
Kalau udah abang mau berkumandang, tutup, itu pun ada yang buka lagi. Ya, ada yang buka lagi. Itu kalau kaki binatang itu bercabang dua, tak boleh mereka makannya. Kalau itu dibebani kepada kita, tak mampu kita. Rabbana wala tuhammilna. Janganlah ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami ma la taqata lana bih, yang kami tidak kuasa, yang kami tidak mampu. Itu kalau tidak terjadi dialog antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Ini pun dalil juga nih. Dalil. Ada orang bertanya, boleh tak manusia itu berdialog dengan ruh? Kan begitu dia. Ada tidak manusia berdialog dengan ruh? Ada. Apa dalilnya? Nabi Musa dengan Rasulullah. Itu ketika diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diwajibkan kepada hambanya kita nih, salat satu hari satu malam itu 50 waktu, berjumpa dengan Nabi Musa. Apa pesan Tuhan? Diperintahkan kepada umatku salat 50 waktu, 50 kali. Jangan, katanya. Umatku aja yang bosa-bosa, yang togap-togap, pagi dan petang itu pun tak mampu mereka. Apatah lagi 50 nih. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Saran siapa? Saran ruh. Itu saran ruh. Jadi berdialog. Bahkan Rasul salat itu jamaah siapa? Ruh semuanya. Kita belum sanggup lagi. Kalau kita sembahyang tengah malam, berbunyi soal gitu, amin katanya. Tak lain gitu. Kita tahu di belakang tak ada makmum itu, amin katanya. Mai wang. Itu tak jadi. Tak tahu mak sembahyang tu lain. Berdialog dengan ruh, jangan. Sehingga jadilah 5 waktu. Dan 5 waktu ini, berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang meninggalkannya. Padahal salat ini menjadi ukuran dia, hadirin dan hadirat sekalian. Menjadi ukuran. Fa'fu anna, maafkan kami. Ini dia ayat. Elok berdoa nih. Seorang imam boleh berdoa dengan doa yang indah ini. Fa'fu anna waghfir lana, ampuni dosa kami. Warhamna, rahmati kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna, tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Ya. Itulah dia akhir surah Baqarah. Ya, kita ringkas saja. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, berikut ini ya, kita teruskan surah Ali Imran. Madaniyah wahya mi'ah ayah wa 20 ruku'an. Jadi di sini ini hadirin dan hadirat sekalian, kita mulailah kita menafsirkan surah Ali Imran. Ini perlu saya jelaskan, bukan Al-Imran ya. Yang betul itu Ali Imran. Jadi kalau menulisnya atau menyebutnya Ali Imran, artinya keluarga Imran. Bukan Al-Imran. Kalau Imran tak ada artinya, Al-Imran tak ada. Jadi Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Alif Lam Mim ini, Alif Lam Mim ini ya. Kenapa dia dibaca Alif Lam Mim? Karena setiap huruf itu jumlahnya 3. Kan begitu dia. Alif Lam Mim ini kenapa dibaca demikian? Ada alif, ada lam, ada mim. Maka setiap huruf yang satu ini jumlahnya 3.
Pertama alif, lam, fa. Lam alif, mim lam. Mim itu mim ya mim, jadi alif lam mim. Ya. Jangan baca alma pula. Tentu dah dunia ni. Ya, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan ingin saya jelaskan bahawa alif lam mim ini adalah, kalau kita lihat di tafsir, buku-buku tafsir, kebanyakannya mentafsirkannya Allahu a'lam bis-shawab. Terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai ini nanti ada penjelasannya. Kata Allah, Allah itu la ilaha illahu. Allah itu tiada Tuhan melainkan Dia. Itulah Allah. Kita tidak kenal Tuhan melainkan dengan sifat Tuhan itu. Dan apabila kita bicara tentang sifat 20, maka sifat ma'ani itulah yang sebenarnya sifat. Qudrah, iradah, ya kan? Sama', basar, kalam, hayah, dan ilm. Itu dia. 7. Bicara tentang sifat Allah, letaknya di sifat ma'ani. Kalau kita ingin mengenal Allah, perdalamlah sifat ma'ani. Jadi Allah ini tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan. Apa arti Tuhan? Tuhan itu, hadirin sekalian, menurut naluri manusia adalah yang wajib disembah, yang wajib dipuja dan dipuji, yang punya kekuasaan yang tinggi, yang mutlak. Tidak boleh ditangkap oleh panca indera dan tidak boleh dilihat oleh mata. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Dan menurut akal sehat manusia, itulah Tuhan. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan huwa al-hayyu, yang hidup. Ya, kalau kita lihat sekeliling kita, yang pernah kita sebutkan di sekeliling kita ini, yang al-hayyu itu adalah yang hidup, yang maha hidup. Kalau kita punya kebun, di belakang rumah kita ada pisang, ada nanas, ada tebu, ada rambutan, apalagi ada durian. Nah, itu memang kebun orang Melayu lah. Semua jenisnya ada. Ketika mereka tumbuh pokok-pokok tadi ini, dia punya rasa masing-masing. Adakah mereka itu mufakat, bermusyawarah, kata rambutan kepada nanas, biar aku lebih manis lagi. Nanas pada tebu, engkau tunggu biar aku lebih manis dengan engkau. Adakah musyawarat, mufakat di antara tumbuhan-tumbuhan itu untuk menentukan siapa yang paling manis antara mereka? Tidak. Mustahil. Dan mereka tumbuh, mereka hidup, dihidupkan oleh yang maha hidup, namanya Al-Hayyu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu Al-Qayyum, berdiri sendiri. Dan dalam ada satu pendapat yang lain disebutkan Al-Qayyum ini adalah yang pengatur. Dia pengatur. Dan kita pernah sebutkan ijad. Dalam hikam itu ijad. Ijad ini adalah Allah ciptakan alam ini, Allah ciptakan kita, dan Allah tidak tinggalkan kita. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan diriku kepadaku. Itu dia. Ini tuan-tuan mesti ingat, supaya kita tidak menyombongkan diri. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu doanya. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan diriku kepadaku. Aliran darah engkau yang urus. Itu yang Allah atur. Mengalir darah kita Allah yang atur. Berdegup jantung kita Allah yang atur. Keluar dan masuk nafas kita Allah yang atur. Kalau Allah tinggalkan, Allah serahkan semua itu pada kita, engkau alirkan sendiri darahmu, engkau gerakkan sendiri jantungmu, engkau keluar dan masukkan sendiri nafasmu. Satu detik mungkin kita dah mati, hadirin sekalian. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Al-Qayyum, Allah Maha Pengatur.
dalam pendapat yang lain. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah menurunkan atas engkau, kata Allah, Alkitab, Al-Quran, bil haqq, dengan kebenaran. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, pendapat tentang jumlah ayat ini banyak. Tapi yang jelasnya surahnya 114 surah dengan 6.252 surah. Tapi dulu menyebutkan ayat ini 6.666 ayat. Banyak ikhtilafal ulama fi jumlatil ayat, ya, al-ayat al-Qur'aniyah, perbedaan tentang berapa jumlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu. Tapi Allah katakan bil haq, dengan kebenaran. Jadi kalau seandainya itu dia boleh diuji Quran ini. Quran ini kitab yang paling ilmiah. Dia boleh diuji, dia boleh dikaji, diteliti. Apabila ada satu kajian bertentangan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian itu yang mesti dikaji ulang. Karena kajian itu yang tak betul. Kajian itu yang tak betul. Saya ingin ceritakan tentang ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi. Beliau ini orang Mesir, sudah meninggal lama. Waktu kewafatannya diberitakan itu kerajaan pemerintah tidak memberitakan kematian Mutawalli Sya'rawi karena hebatnya beliau ini. Bahkan beliau menulis satu tafsir, dan tafsir itu belum lagi selesai, namanya At-Tafsir Asy-Sya'rawi. Dia pernah menulis satu buku tentang ayat Allah, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang ingin saya sampaikan kepada kita, membuktikan Al-Quran ini al-haq, benar adanya. Ketika Fir'aun laknatullah ditemui di Al-Wadi Al-Mulk, ditemui di Al-Wadi Al-Mulk, lembah-lembah raja namanya, di bagian selatan Mesir, ya, ditemukan, ya, jasad Fir'aun itu ditemukan di sana. Sehingga hadirin dan hadirat sekalian, dalam tahun 1968, mungkin lebih kurang demikian, kerajaan Perancis meminta izin kepada kerajaan atau pemerintah Mesir untuk mereka boleh memboyong jasad Fir'aun tadi ini. Diboyong jasad Fir'aun. Setelah terjadi negosiasi antara kedua negara tadi, karena Perancis waktu itu lagi lebih canggih dari Mesir, peralatan cukup, dengan alasan-alasan yang kuat, akhirnya kerajaan Mesir memberikan izin kepada kerajaan Perancis, ya, Maurice Bucaille, itulah ketuanya, ya, seorang ahli saraf, ya, seorang ahli bedah namanya Maurice Bucaille. Beliaulah yang menjadi ketua dari dokter-dokter pada saat itu. Dibawalah jasad Fir'aun tadi dari Mesir ke Perancis. Itu hadir sekalian, itu ketika jasad Fir'aun turun dari pesawat itu orang-orang Perancis yang menunduk semuanya itu, menyembah Fir'aun. Dibawalah dia. Dibawa ke mana? Dibawa ke bilik pembedahan. Ini Fir'aun ini mau dibedah, bukan main-main, mau dibedah. Dibawalah, ya, dioperasi, diketuai oleh seorang dokter yang pada akhirnya memeluk agama Islam, Maurice Bucaille namanya. Setelah dikaji, diteliti, dibelah, dibedah dan lain-lainnya, maka bersepakatlah mereka dengan ilmu yang ada bahwa Fir'aun laknatullah ini mati di laut. Karena mereka menemukan kadar garam yang banyak dalam badan Fir'aun. Bahkan dalam empedunya pun ada kadar garam itu. Sehingga Maurice Bucaille ingin menulis satu laporan, dan beliau ingin laporan itu dibaca oleh masyarakat dunia dengan bangganya. Ada kajian terbaru ditemukan pada abad ini, kata beliau, bahwa Fir'aun ini mati karena tenggelam, mati di laut. Dengan bangganya, ini penemuan baru. Karena pada saat itu tidak ada alat lagi secanggih yang ada pada saat itu, tidak akan bisa ditemukan
tidak akan ada, maksud saya tidak akan berhasillah ya ditemukan hasilnya bahwa Fir'aun mati di laut karena itu. Karena ditemukan di mana? Di Al-Wadi Al-Muluk. Ketika akan buat laporan, dibisikkan oleh seorang muslim kepadanya, jangan dulu. Kalau engkau katakan bahwa engkau bangga mau mengatakan kepada masyarakat dunia bahwa Fir'aun mati di laut, bagi orang Islam dah biasa dah. Budak kecil pun tahu. Budak kecil pun tahu katanya. Budak kecil pun tahu. Kalau bab atau perkara Fir'aun mati di laut, tanya orang Islam semua tahu, semua Islam. Dewan SD sampai Sanawiyah Aliyah tahu. Morris Bukhaili tak percaya ini tidak mungkin. Hanya di abad inilah yang boleh ditemukan bahwa Fir'aun mati di laut. Tidak. Orang Islam sudah tahu semuanya. Penasaran beliau. Maka akhirnya Fir'aun ini dibawa kembali ke Mesir. Dan Mukhris pun ikut ke Mesir. Berdialog, bertanya dengan ulama-ulama Mesir. Ulama Mesir mudah saja menjawabnya. Falyawma nunajjika bibadadika litakuna liman khalfaka ayah. Itu ayatnya, singkatnya dalam surah Yunus. Kalau saya tidak silap ayat 92. Kata Allah, falyawma nunajjika bibadadika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini ku matikan engkau, tapi nunajjiku selamatkan engkau. Mati ku selamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya engkau menjadi i'tibar pelajaran orang-orang sesudah selepasmu. Jadi ketika Fir'aun ini dia hanyut, tenggelam, terdampar, dibalsam oleh penduduk orang-orang yang tinggal di tepi pantai. Itu hadirin dan hadirat sekalian, itu jarak Rasulullah dan Nabi Musa itu 3000 tahun. Rasulullah kepada kita 1430 tahun. Lebih dari 4000 tahun Allah pelihara jasad Fir'aun itu. Allah pelihara. Falyawma nunajjika bibadadika litakuna liman khalfaka ayah. Mudah bagi Allah. Mati, tapi orang-orang yang menunaikan umrah kan pergi ke Mesir, kalau dibolehkan. Sekarang kata tidak dibolehkan karena sudah semakin rapuh jasad tadi. Dulu orang biasa melihat jasad Fir'aun itu yang umurnya lebih 4000 tahun. Bil haqq. Itu di Perancis juga. Itu yang lain lagi hadirin dan hadirat sekalian, dalam surah Furqan itu Allah ada menyebutkan marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan kami telah mengalirkan dua laut, yang satu furat tawar, yang satu ujaj asin. Wa ja'ala bainahuma, dan kami jadikan di bawahnya itu hijran mahjura, dinding-dinding yang tidak boleh tembus sembarangan. Ini dia. Jadi kalau Morris Bukhaili tadi dia bersyahadat ketika sampai di Mesir, mendengar huraian dan penjelasan dari ulama-ulama Mesir, beliau pun memeluk agama Islam dan menulis buku tentang ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Ini ada orang Perancis lagi, penemu semuanya orang Barat. Jarang kita temukan orang Islam, orang Barat semuanya. Termasuk firman Allah dalam surah Al-Furqan tadi, marajal bahraini hadza 'adbun furatun. Jadi Allah alirkan dua laut, yang satu tawar, yang satu adalah asin. Itu sungai itu menurut kajian, ini dia. Kajian ini kalau dia tidak sesuai mesti dikaji ulang. Kalau dia berseberangan dengan Al-Quran, hasil kajian itu yang perlu dikaji ulang karena kajian itu tak betul. Letak sungai ini lebih tinggi sedikit dari laut.
lebih tinggi sedikit dari dan tidak sembarangan air sungai itu boleh masuk ke laut, dan tidak sembarangan juga air laut itu boleh masuk ke sungai. Maka yang tawar itu tetap tawar, yang asin atau masin tetap asin. Maka dikaji, ya, seorang ilmuwan berkebangsaan Perancis dengan peralatan yang cukup canggih, masa yang lama, biaya yang cukup tinggi, pergilah dia dengan timnya, berada di antara Furat dan Ujaj tadi. Diambilnya air di kanan rasanya tawar, diambilnya air yang di kiri rasanya Ujaj, masin. Macam mana boleh ini? Menyelam ke bawah tidak ada dinding. Jadi apa yang memisahkan laut nih? Kenapa boleh yang satu tawar, yang satu asin? Maka ada satu alat. Nah, ini alat dia. Maka mereka pun turun dengan alat yang canggih tadi, ya. Diteropong dia, diturun atau diteropong dari atas, dan ditemuilah bahwa di antara air Furat, air tawar dan asin tadi, ada pintu, jumlahnya beribu-ribu pintu. Ada beribu-ribu pintu. Rupanya di antara tawar dan ini banyak pintu. Jangan kita bayangkan macam pintu Nosah. Bukan begitu pintunya. Ada pintu-pintu. Maka yang asin tetap asin, yang tawar itu tetap tawar. Bil haq. Yang terakhir ini kita bil haq dulu ya. Bil haq ini karena banyak Syekh Sya'rawi banyak menulis tentang hal-hal ini. Syekh Sya'rawi itu, hadirin dan hadirin sekalian, Profesor Dr. Tajasi Tajasan dari Taiwan itu, Profesor Dr. Tajasi Tajasan, seorang ahli saraf, dalam kajiannya menemukan bahwa letak saraf itu di bawah kulit manusia. Kalau dicubit sakit, kalau terbakar itu sakit. Bahkan katanya kalau sudah terbakar lagi, dia akan tidak merasai sakit. Sakit pertama itu luar biasa, karena saraf itu letaknya di bawah kulit itu, kata beliau. Kajiannya begitu. Lalu bagaimana orang di neraka? Bagaimana orang neraka? Kan dibakar. Di neraka dan surga ini, hadirin sekalian, ini tidak ada kematian kekal abadi. Yang di surga kekal, yang di neraka pun kekal dengan segala penderitaannya, di surga kekal dengan segala kenikmatannya. Ini tuh ada hikmah, kalau saya tak silap itu nita bicara di hikmah yang ke-69 ini, kalau saya tak silap. Hikmah yang ke-69 ini, kenapa pahala kita ini tidak dibalas di dunia? Karena dunia ini tak muat. Dunia ini tak muat. Satu hamba orang, seorang mukmin sampai di surga itu lebih besar dari dunia lagi. Itu dia. Dunia ini tak cukup untuk membalas pahala orang beriman. Karena Allah akan berikan kepada orang beriman yang berpahala di surga itu, satu surga dia itu, surga tempatnya itu lebih besar dari dunia ini lagi. Tuhan bayangkan itu. Secara detail nantilah hikmah yang ke-69. Lama lagi itu ya. Jadi kalau terbakar dia, maka seorang hamba itu akan mengalami sakit yang luar biasa. Terbakar lagi, sakitnya akan berkurang. Lalu bagaimana neraka? Kata Allah dalam surah Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Itu kata Allah. Jadi Profesor Dr. Tajasi Tajasan diriwayatkan memeluk agama Islam juga.
Dia menemukan penemuan hebat, dia kata ini letak saraf ini di bawah kulit. Ini Qur'annya. Sudah ada diturunkan pada 1430 tahun yang lalu. Bunyinya apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Allah dalam surah Nisa. Jadi setiap kali penghuni neraka itu dibakar, masak dia, baddalnahum, kami ganti dengan kulit-kulit baru, liyadzuqul adzab, supaya mereka terus merasakan azab itu. Dibakar, tumbuh lagi. Bakar, tumbuh lagi. Dibaca terjemahannya, dijelaskan kepada para dokter tajasan, heran deh. Bil haq. Inilah Quran, kitab yang paling ilmiah, dan tidak ada satu kitab pun di atas dunia ini yang boleh dihafal oleh budak berumur 5 tahun melainkan Al-Quran. Tak ada. Inilah. Jadi kalau di antara kita menghafal Quran 30 juz, janganlah kita merasa diri kita boleh menghafal. Memanglah kita pandai, tapi jangan lupa kemukjizatan Al-Quran ini. Tak ada satu kitab pun boleh dihafal baikkan Al-Quranul Karim ini. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Allah turunkan Taurat dan Injil. Ya, hadirin dan hadirat sekalian, Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu pada minggu depan lagi. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga ilmu-ilmu yang kita terima dan diajarkan bermanfaat bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.